Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fathuri, pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Publik di Prodi Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai rancangan pembelajaran semester mata kuliah Analisis Kebijakan Publik yang biasa disingkat dengan AKP. Adapun kode dari mata kuliah ini adalah POL 120306. Untuk bisa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa terlebih dahulu diwajibkan untuk menempuh satu semester atau mengikuti perkuliahan pengantar kebijakan publik dengan kode POL 120202. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran untuk mata kuliah AKP ini. Di FISIP UPN Veteran Jakarta, analisis kebijakan publik itu diajarkan pada semester ini, di semester ganjil. Adapun untuk capaian pembelajaran pada AKP ini, mata kuliah ini dirancang dalam rangka untuk mendorong agar mahasiswa mampu merumuskan dan memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan teori yang telah dipelajari. Untuk keterampilan umum mata kuliah ini yaitu memiliki kemampuan untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam analisis masalah publik. Adapun untuk keterampilan khusus dari mata kuliah ini yaitu ingin mendorong agar mahasiswa mampu menyusun kerangka analisis masalah-masalah publik. Sementara capaian mata kuliah ini pertama yaitu mampu menjelaskan konsep analisis kebijakan publik. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai isu yang terkait dengan masalah publik. Yang ketiga yaitu mahasiswa merumuskan masalah-masalah dan mencari alternatif solusi dari masalah publik. Saya kira itu poin penting dari capaian mata kuliah ini. Berikutnya, deskripsi dari mata kuliah ini adalah ingin atau mengharapkan agar mahasiswa bisa mendapatkan teori atau pengetahuan, konsep, model, dan analisis dalam isu-isu kebijakan publik. Mata kuliah ini tentu akan sangat penting bagi mahasiswa karena akan membekali mereka pengetahuan dan kompetensi bagaimana mereka bisa melakukan analisis terhadap berbagai macam masalah. Bagaimana kemudian mahasiswa mampu merespon, menganalisis masalah publik, dan menawarkan berbagai macam solusi alternatif untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik itu sendiri. Berikutnya tentang materi pembelajaran atau pembahasan dalam mata kuliah analisis kebijakan publik. Yang pertama, kita memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep analisis kebijakan publik di pertemuan awal. Kemudian topik berikutnya mengenai determinasi nilai dalam kebijakan publik. Yang ketiga adalah critical policy analysis. Yang keempat, proses analisis kebijakan publik. Dan yang kelima adalah politik pembuatan kebijakan publik. Keenam, policy analysis dan agenda setting. Kemudian yang ketujuh ada kebijakan berbasis empirik. Yang kedelapan, analisis data dalam kebijakan, studi perbandingan kebijakan. Yang ke-10, monitoring dan evaluasi kebijakan. Dan yang ke-11, policy advocacy for reform. Selanjutnya, sumber pembelajaran yang kita gunakan mata kuliah analisis kebijakan publik itu sesungguhnya ada banyak referensi yang kita gunakan dan 100%
sumber yang kita gunakan adalah sumber berbahasa asing atau berbahasa Inggris, di mana sumber-sumber ini kita pakai dari para sarjana, para expert yang cukup mapan dan memiliki reputasi yang sangat baik di bidang kebijakan publik. Misalnya ada Michael Howlett, ya. Kemudian Thyssen and Warren E. Walker, ada Patton David Sawicki, Jennifer Clark, ada Thomas A. Brickland. Yang sumber-sumber ini dan tentunya ada sumber-sumber lainnya itu tentu akan sangat baik untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa yang menempuh atau mengambil mata kuliah analisis kebijakan publik, karena mereka ini merupakan para pakar yang sudah cukup mendunia dan menjadi rujukan dalam studi kebijakan publik. Untuk selanjutnya, metode pembelajaran yang kita gunakan di dalam kelas analisis kebijakan publik itu yang pertama ada ceramah, di mana saya akan menyiapkan terlebih dahulu video pembelajaran dengan durasi kira-kira 20, 30 sampai dengan 40 menit, yang mana video pembelajaran ini harus dipelajari atau dilihat terlebih dahulu oleh mahasiswa sebelum mereka memasuki kelas. Kemudian saya juga menggunakan case-based learning atau problem-based learning di dalam kelas analisis kebijakan publik, di mana mahasiswa terlebih dahulu kita berikan satu topik yang mesti didiskusikan, di mana kita berikan kesempatan untuk merancang analisis sebuah masalah kebijakan di dalam kelompok, di mana hasil dari rancangan analisis itu kemudian mereka akan presentasikan di dalam kelas. Kemudian dari proses tersebut mahasiswa yang notabene menjadi presenter akan melibatkan mahasiswa lain untuk berpartisipasi dalam rangka memberikan sanggahan, komentar, atau feedback, atau bahkan pertanyaan di dalam kelas, sehingga suasana kelas cukup interaktif seperti itu dengan metode ini. Kemudian ada juga penugasan yang kita berikan untuk mahasiswa. Untuk tugas individu kita berikan mereka melakukan resume terhadap kelas besar. Kelas besar itu adalah kelas yang diampu oleh koordinator mata kuliah. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam tugas kelompok yang saya berikan untuk mengerjakan case paper. Case paper ini secara umum termasuk bagian dari case-based learning yang saya pakai di dalam metode pembelajaran analisis kebijakan publik tersebut. Kemudian berikutnya, sistem pembelajaran yang kita pakai di dalam semester ini sehubungan dengan situasi pandemi yang belum reda, saya menggunakan sistem pembelajaran daring, baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian di dalam praktiknya saya memanfaatkan berbagai macam platform untuk mendukung pembelajaran seperti Leeds yang kita gunakan di UPN Veteran Jakarta. Kemudian ada Google Classroom dan ada Google Meet yang kita pakai secara rutin ketika saya mendelivery materi dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempresentasikan dan mendiskusikan studi kasus yang sudah mereka buat dalam setiap minggu seperti itu. Berikutnya untuk penilaian. Untuk penilaian mata kuliah analisis kebijakan publik itu ada beberapa aspek. Yang pertama tentu saya akan melakukan penilaian terhadap kehadiran mereka. Mereka ketika hadir 100% dari pertemuan 1 sampai dengan 16. 16 ini adalah UAS ya. Yang ke-8 adalah UTS. Dengan kehadiran 100%, maka mahasiswa akan kita berikan bobot 10%. Kemudian untuk tugas mandiri ya atau tugas individu kita berikan bobot 15%. Untuk tugas kelompok dalam bentuk studi kasus atau case base yang biasanya setiap minggu saya berikan itu bebannya atau bobotnya adalah 15%. Untuk ujian tengah semester bobotnya 25%, dan untuk UAS bobotnya 30%.
Saya kira itu untuk rancangan pembelajaran semester yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai contoh pembelajaran di dalam mata kuliah analisis kebijakan publik, di mana saya berikan contoh di sini untuk tatarmaya ke-14. Pada tatarmaya ke-14, materi yang sudah saya rancang di dalam rencana pembelajaran semester adalah dengan topik monitoring dan evaluasi kebijakan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari topik ini, dari materi monitoring dan evaluasi kebijakan, adalah mendorong agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dan evaluasi kebijakan. Berikutnya saya akan tayangkan bagaimana penyampaian materi yang saya berikan melalui video pembelajaran yang biasanya sebelumnya akan saya berikan kepada mahasiswa sebelum masuk ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah analisis kebijakan publik di pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita bisa melakukan evaluasi sebuah kebijakan yang sudah diimplementasikan. Ada beberapa topik saya kira yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dari evaluasi kebijakan itu apa, kemudian politik evaluasi sebuah kebijakan yang tentu saja ini memberikan semacam pengaruh ya, ada faktor-faktor yang tidak bisa kita nafikan, yaitu faktor politik dan seterusnya. Bagaimana, kenapa kita melakukan sebuah evaluasi, kemudian nanti ada pendekatan evaluasi dan tipe dari kegagalan sebuah kebijakan dan metode evaluasi. Ketika kita bicara tentang evaluasi sebuah kebijakan, kita tentu membayangkan bahwa tidak semua kebijakan yang dilaksanakan itu sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan sesungguhnya diperlukan karena dia merupakan semacam alat yang bisa menghasilkan berbagai macam data dan informasi yang berguna sebagai feedback atau masukan, termasuk juga di dalamnya ada lesson learn yang bisa didapatkan, yang muaranya tentu adalah dalam rangka menyempurnakan atau memperbaiki implementasi kebijakan di masa yang akan datang. Jadi analisis kebijakan itu di sini sangat penting perannya dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi berbagai macam kelemahan-kelemahan yang menghambat implementasi dari sebuah program itu sendiri, seperti itu. Pertanyaan yang muncul kemudian biasanya adalah apakah sebuah kebijakan itu sudah menghasilkan expected result, hasil-hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan, atau sebaliknya. Ini akan terlihat tentunya pada saat seorang analis atau pemerintah misalnya dia melakukan evaluasi sebuah kebijakan. Dengan evaluasi tentu akan ada diagnosa terhadap berbagai macam masalah yang muncul, bagian-bagian mana yang bisa dimodifikasi atau bahkan mungkin di-delete atau terminasi atau tidak dilakukan lagi misalnya di masa yang datang. Ini tentu akan terlihat manakala kita melakukan sebuah evaluasi. Dan untuk melakukan evaluasi itu tentu ada knowledge, ada pengetahuan yang mesti harus dipahami, dikuasai. Karena tanpa ilmu pengetahuan, tanpa skill yang memadai, maka evaluasi itu sesungguhnya tidak bisa dilaksanakan. Jadi pengetahuan ataupun skill itu harus dimiliki oleh seorang evaluator, karena dia
bisa membantu seorang evaluator itu untuk memiliki sebuah pemahaman ya, bagaimana melakukan kajian, melakukan riset untuk melakukan deteksi dan identifikasi terkait dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan yang sangat potensial menghambat kesuksesan daripada sebuah kebijakan tersebut. Di dalam evaluasi kebijakan ada dua model ya, ada dua pendekatan yang umum dilakukan. Yang pertama adalah ex post analisis, yang kedua adalah ex ante analisis. Ex post ini adalah sebuah evaluasi yang dilakukan pada saat kebijakan itu selesai dilaksanakan. Jadi pada saat kebijakan itu sudah tuntas, kemudian seorang analis, seorang evaluator, atau dalam hal ini adalah kelompok yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi, mereka kemudian melakukan assessment terhadap berbagai macam hal dari A sampai Z ya, akan terkait dengan implementasi dari sebuah kebijakan tersebut. Kemudian yang disebut ex ante itu adalah analisis yang dilakukan pada saat sebelum kebijakan itu dilakukan atau diimplementasikan. Jadi di sini biasanya seorang evaluator itu akan menawarkan berbagai macam alternatif ya, entah alternatif 1, alternatif 2, berdasarkan hasil pemahaman mereka, hasil kajian mereka, hasil riset mereka akan berbagai macam hal ya, yang berpotensi bisa menghambat ataupun mendukung dari implementasi sebuah kebijakan seperti itu. Jadi dengan adanya evaluasi ini tentu ini akan sangat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah, membantu pemerintah untuk memahami apa kira-kira aspek-aspek yang sesungguhnya penting harus disertakan di dalam sebuah kebijakan tetapi tetapi itu cenderung malah diabaikan ya. Kemudian pemerintah juga bisa memiliki sebuah pandangan-pandangan yang sekiranya akan bisa mendukung untuk implementasi kebijakan di masa yang akan datang. Ingin mempersiapkan hasil kerja kami yang mengevaluasi studi kasus evaluasi kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta. Kelompok 4 terdiri dari Mufti, Entah Musa Kamalima, saya sendiri Rizky Rahman, Muhammad Andika, dan Andika Herisanto. Untuk aspek yang pertama, kami mengevaluasi dari aspek menurunkan volume kendaraan. Di kondisi saat ini, volume kendaraan menurun sebesar 29,58%. Kondisi ideal yang diharapkan adalah penurunan volume kendaraan yang diharapkan adalah sebesar 40%. Kesenjangan atau hasil evaluasi adalah volume kendaraan di Jakarta dengan adanya kebijakan ganjil genap masih belum memenuhi kondisi yang diharapkan sebesar 40%. Rekomendasi yang kami lakukan lebih memperketat pengawasan kebijakan ganjil genap di ruas jalan yang sudah dilakukan dan menaikkan pajak kendaraan untuk menekan pembelian di masyarakat. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah perlu menegaskan kebijakan perihal pengadaan sistem ganjil genap sesuai dengan pasal 287 UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Selain itu, pemerintah perlu untuk memberikan penyuluhan kepada dealer yang menerapkan sistem DP 0% atas penjualan kendaraan dan menaikkan pajak kendaraan terutama pada kendaraan roda 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nomor 2 peningkatan pemakaian transportasi umum Transjakarta. Dikutip dari kompas.com,
dengan adanya kebijakan ganjil genap pada tahun 2019, penumpang Transjakarta mencapai rata-rata 800.000 per hari. Selanjutnya, dikutip dari berita1.com, target jumlah penumpang Transjakarta per hari pada tahun 2019 sebesar 630.000. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan ganjil genap, jumlah penumpang transportasi umum Transjakarta telah melampaui target pada tahun 2019. Selanjutnya, untuk rekomendasi, terus meningkatkan kualitas armada bus Transjakarta untuk semakin baik ke depannya dan memperluas integrasi dengan moda transportasi umum yang lain. Untuk tindak lanjutnya, pemerintah DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk peningkatan kualitas armada bus Transjakarta dan membangun sarana integrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Selanjutnya, aspeknya meningkatkan kualitas udara. Faktanya pada periode September sampai awal Oktober 2019 terjadi perbaikan kualitas udara di Jakarta sebesar 34,58% di tempat pemantauan Kelapa Gading. Selanjutnya diharapkan kebijakan ganjil genap ini mampu meningkatkan kualitas udara dan menurunkan polusi yang cukup parah di Jakarta. Kesenjangannya terjadi perbaikan kualitas udara di DKI Jakarta dengan adanya kebijakan ganjil genap, tetapi angka 34,58% perbaikan itu tidak merata di semua wilayah pemantauan. Ada yang hanya 6,31% pada pemantauan di daerah Bundaran HI. Selanjutnya rekomendasinya, kebijakan ganjil genap diperluas wilayah pemberlakuannya di DKI Jakarta dan memperbanyak lahan terbuka hijau. Tindak lanjutnya, pemerintah DKI Jakarta mampu memperluas wilayah pemberlakuan ganjil genap dengan menambah fasilitas tilang elektronik untuk pengawasan berjalannya ganjil genap dan menyediakan anggaran dan lahan untuk memperbanyak lahan terbuka hijau di DKI Jakarta. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan mulai. Moderatornya siapa tadi? Ya, baik kelompok lain atau teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa on mic, kalau enggak dicantumin di chat. Ada yang mau berpartisipasi? Silakan. Icas, silakan. Iya Pak, saya izin bertanya pada kelompok 4. Di bagian yang kedua, mulai di slide itu kan aspeknya peningkatan pemakaian transportasi umum di Transjakarta. Kondisi saat ini, kelompok kalian menyebutkan bahwa penumpang Transjakarta itu mencapai rata-rata 800 per hari. 800.000 per hari. Pada idealnya, saya ingin bertanya, idealnya itu sebenarnya seperti apa sih? Soalnya kelompok kalian di sini menyebutkan, dikutip dari berita1.com, target jumlah penumpang Transjakarta per hari pada tahun 2019 itu sebesar 630.000.
Terima kasih Icas untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Pertanyaan kami tampung dulu ya Pak. Demikian tadi rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah analisis kebijakan publik yang saya sampaikan, termasuk di dalamnya ada contoh pembelajaran yang saya biasanya rutin berikan setiap minggu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, di mana dalam setiap minggunya saya selalu memberikan studi kasus sebagai bagian integral dari metode case-based learning yang saya terapkan pada mata kuliah ini. Tentunya harapan saya dengan menggunakan metode case-based learning atau problem-based learning ini akan bisa lebih memudahkan mahasiswa dalam mempelajari konsep, teori, dan menerapkannya secara langsung dalam menganalisa sebuah masalah yang bisa membantu pemahaman mereka akan semakin baik di dalam memahami mata kuliah analisis kebijakan publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.